mengambil air susu dan meminumnya. Jibril berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepat yang kamu ambil, yang kamu pilih adalah susu, itulah fitrah agama Islam. Karena kalau engkau ya Muhammad meminum air arak, umatmu banyak penyimpangan dan banyak yang murtad. Sekalipun demikian, kenyataannya masih banyak umat-umat Nabi yang meminum arak. Wal a'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk Mi'raj. Isra adalah berjalan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian beliau diangkat, dibawa, dikawal oleh Jibril, menunggangi buruk pilihan ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau memang menembus 7 lapis langit dan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang akan nanti mendapat perintah sholat 5 waktu. Namun sebelumnya ternyata beliau dari pintu ke pintu langit beliau bertemu dengan para nabi. Di pintu langit yang pertama beliau bertemu dengan kakeknya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian di pintu yang kedua, di langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Dan di keterangan yang lain beliau merinci, ya, menjelaskan sampai kepada postur tubuhnya, ikar rambutnya, warna kulitnya. Di sini hanya kita bahas secara singkat saja. Kemudian di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nah, nanti yang akan bolak-balik ya menemui Allah atas saran Nabi Musa agar sholat yang 50 waktu atau 50 rakaat itu minta dikurangi. Yang ketujuh, langit terakhir beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau menjelaskan, aku bertemu dengan ayahku yang mirip dengan aku. Jadi wajahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mirip dengan wajah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang dia adalah garis nasab yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala selesai pembangunan Ka'bah bersama Ismail, ya. Ya Rabb, wahai Rabbku, ya, datangkanlah atau hadirkanlah seorang nabi ke tempat ini yang yatsluna alaihim wa yujakihim wa yu'alimul kitab wal hikmah, yang nanti nabi tersebut membacakan kitab, membersihkan akidah dan mengajarkan ilmu dan hikmah. Dan ternyata Rasulullah SAW jawaban daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Selesai beliau melintasi 7 lapis langit, barulah di detik-detik mendebarkan beliau bertemu dengan Rabbul Jalal wal Ikram. Sebelum merapat dan mendekat, Rasulullah SAW mengajak Jibril, wahai Jibril, temani aku untuk mendekat kepada Rabbku. Jibril menjawab, ya Rasulullah, tak ada satupun makhluk yang sanggup mendekat kepada wajah Rabbnya di hari ini sampai kapanpun, melainkan engkau. Sedang aku dibatasi sampai di sini saja, aku hantarkan. Tubuhku akan terbakar ketika mengikuti engkau ya Rasulullah. Rasul pun langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mendapatkan wahyu langsung tanpa perantaraan, yaitu perintah sholat. Yang ini hari ini, detik ini, sholat itu dijadikan hal-hal yang remeh. Bahkan banyak kaum muslimin menunda-nunda sholat, dan tidak sedikit yang meninggalkan sholat. Walayauzubillah. Padahal walaupun ini singkat, tapi perintah ini khusus tanpa melalui perantara. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kelak di padang mahsyar awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
bahwa nanti di padang mahsyar yang pertama kali diperiksa adalah sholat. Maka apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Ketika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan. Oleh karenanya sholat menjadi amal yang terbesar, wala zikrullahi akbar, bahkan menjadi sebuah amalan yang paling besar perkaranya di hadapan Allah. Bahkan ulama menyebutkan, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, lebih besar dosanya daripada membunuh, lebih besar dosanya daripada mencuri, bahkan lebih besar dosanya daripada berzina. Itulah hukuman bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat. Inilah intisari daripada Isra wal Mi'raj atau spirit Rajaban. Hikmahnya adalah kembali mengerucut bagaimana kita memperhatikan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat menjadi indikasi tandanya orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu indikasi takwa di samping yakin kepada yang gaib, dia adalah menegakkan sholat dan melaksanakan zakat. Itu saja bacaan atau tausiah daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.